Halo semuanya, ketemu lagi di Bincang Santai. Kali ini kita bakal bahas tentang PT Sumber Mineral Global Abadi atau SMGA. Nah, SMGA ini udah ada di EIPO. Jadi kalau teman-teman yang udah baca prospektus, yang udah lihat di berita atau habis obrolan ini dengan Pak Julius, Direktur Utama SMGA, tertarik pengen punya, bisa langsung ke EIPO aja. Atau kalau teman-teman belum punya account di sekuritas, buka di Victory Sekuritas saja. Karena beli saham atau obligasi, Victory Sekuritas saja. Halo teman-teman, datang lagi kita di Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Julius, Direktur Utama dari SMGA. Pak Julius ini sebelum menjadi Direktur SMGA itu awalnya kuliah sudah dapat gelar Master of Science in Electrical Engineering dari Delft University of Technology di Belanda ya Pak ya? Iya. Ya. Terus karirnya udah melanglang buana kemana-mana, sudah pernah kerja di Qualcomm di San Diego, udah pernah kerja di Royal Dutch Telecom atau PTT Nederland, juga pernah jadi senior consultant di Booz Allen Hamilton di New York office. Kemudian Pak Julius pulang ke Indonesia jadi direktur di Trubal Group ya Pak ya. Kemudian jadi presiden direktur di anak perusahaannya Adaro di Servo Meda Sejahtera, betul ya Pak ya. Kemudian akhirnya berlabuhlah di SMGA ini di Sumber Mineral Global Abadi. Pak Julius, ini kan SMGA lagi proses IPO nih Pak. Jadi kita mau bahas-bahas dulu sih Pak. SMGA ini seberapa keren sih? Nah, kalau menurut Pak Julius sendiri, ini seberapa pede sih Pak sama future-nya, sama masa depannya nikel ini? Karena kan udah dari beberapa tahun ini ya, ini ke nikel, EV. Nah itu apakah memang benar itu hype-nya itu selayak itu Pak kalau di media? Oke. Jadi Indonesia ini memiliki keberuntungan sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 37%. Dengan produksi nikel ore setahunnya 1 juta ton. Itu jumlah yang tidak kecil ya, itu cukup signifikan. Dan kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan mostly dari China yang berinvestasi di Indonesia. Nah, apakah nikel itu sedemikian hype? Kita lihat dong, ini nikel dipakai untuk apa sebenarnya? Variasi dari produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan nikel itu, mulai dari stainless steel sampai yang terakhir ini yang heboh adalah di electric vehicle. Dan kita lihat bahwa seluruh dunia is moving towards electric vehicle. Jadi saya melihat ya, ini ada satu kesempatan besar. Kebetulan negara kita memiliki sumber daya yang sangat besar. Satu, yang kedua, kebutuhan dunia di industri ini juga sangat besar. Jangan salah, baterai itu bukan hanya baterai untuk electric vehicle, baterai untuk segala macam baterai. Baterai kecil-kecil juga. Itu dan teknologi pengolahannya pun semakin berkembang. Mungkin 10 tahun yang lalu pengolahan nikel itu dibakar pakai batu bara yang harganya mahal. Teknologinya dikenal sebagai blast furnace. Kemudian China menemukan teknologi baru. Dia melakukan terobosan dengan menggunakan listrik sehingga batu bara dibutuhkan tidak terlalu banyak. Terus berkembang lagi. Bukan hanya dipanaskan tapi dilarutkan dengan asam sulfat. Asam sulfat. Asam sulfat, iya betul, asam sulfat. Iya, itu asam sulfat beneran. Ini sulfat benar. Ya. Jadi terus berkembang. Bahkan ada kombinasi antara dibakar dan dilarutkan dengan asam sulfat tadi itu. Ya. Akhirnya apa? Ya produknya semakin bervariasi. Aplikasinya semakin banyak. Jadi ya dengan variasi yang lebih banyak dibandingkan industri batu bara kalau menurut saya, dan kita belum melihat satupun hilirisasi batu bara di Indonesia ini. Sedangkan kita sudah melihat banyak sekali hilirisasi nikel. Jadi saya sangat pede dalam hal ini ya. Nah, tapi saya pernah lihat tuh Pak di berita itu diproyeksikan stok nikel di Indonesia itu cuma bertahan 15 tahun tuh Pak. Jadi setelah 15 tahun udah habis nikel Indonesia. Itu benar atau enggak Pak? Benar dan enggak benar. Benar apabila tidak ada solusi
atau pengembangan produk nikel baru dengan teknologi baru. Sebagai contoh, untuk kebutuhan kita membuat stainless steel itu kita butuh nikel dengan kadar 20% ke atas, 20 sampai 25%. Yang diproses dari pemanasan nikel ore kadar 1,7% ke atas. Jadi bayangkan kadar nikel yang 1,7% kita olah untuk menjadi 20%. Nah, bukan hanya itu. The higher the better. Artinya apa? Ada yang 1,8 atau 1,9. Nah, tentu saja di mana-mana yang cadangan dengan kadar yang tinggi itu pasti lebih sedikit dibanding kadar yang rendah di mana-mana. Nah, sekarang kita sudah memiliki teknologi HPAL. HPAL ini mampu mengolah nikel dengan kadar 0,9. Sehingga kalau dibilang bahwa tinggal 15 tahun lagi, that's not true gitu. Kalau misalkan kita hanya mengolah produk jadinya stainless steel, betul. Itu karena dibutuhkan higher nickel concentrate 1,7% up. Sekarang enggak. Sekarang kita bicara yang 0,9 pun dengan teknologi baru. Jadi itu tadi ya, benar? Iya. Enggak benar. Iya. Ada kebenarannya. Apakah yang stainless steel-nya ini kemudian berhenti beroperasi? Tidak. Mereka juga berevolusi setelah mereka melihat bahwa produknya kalau yang high nickel concentrate itu mereka hasilnya adalah ferronikel. Kalau yang HPAL itu produknya outputnya MHP, mixed hydroprecipitate, itu nikel. Yang kalau dipanaskan lagi menjadi nikel matte. Nikel matte itu sudah akan dekat menjadi nikel sulfida yang akan dibutuhkan untuk jadi katoda baterai. Ya, jadi variasinya banyak sekali dan teknologinya sudah dikembangkan. Sekarang udah ada teknologi OESBF, Oxygen Enriched Side Blown Furnace. Jadi furnace-nya itu udah menggunakan oksigen yang diputar sehingga tidak harus membutuhkan pakai kiln yang tinggi temperaturnya dan seterusnya. Lebih efisien gitu ya Pak ya? Ya, ini semuanya development ini sangat cepat dan kita melihat beberapa produk-produk baru yang mampu bekerja dengan input dari nickel ore yang konsentrasinya jauh lebih rendah. Bisa dibayangkan, mungkin 2-3 tahun yang lalu, baru 2-3 tahun yang lalu, kita itu berebut untuk menjual nickel ore dengan kadar 1,7% up. Kalau kita bicara 5-7 tahun yang lalu, kita berebut menjual nikel dengan kadar 2-3% up. Ya, sekarang kita menjual 1,3 laku, 0,9 laku. Karena bisa dipakai. Sudah ada teknologi baru. Gitu. Jadi ya begitulah. Artinya kita selalu membangun inovasi-inovasi dari beberapa teknologi leader di seluruh dunia untuk mengembangkan sehingga nikel tidak hanya terpaku pada high concentrate. Yang lower concentrate sudah banyak. Masih bisa dipakai. Masih bisa dikembangkan. Kalau dulu dibuat jalan, Pak. Sekarang udah bisa diproduksi. Jadi perkembangan teknologi itu nggak cuma bisa dinikmati oleh perusahaan-perusahaan sektor teknologi, teman-teman. Sektor yang mineral gini juga bisa, nggak cuma AI-an nih bisa menikmati perkembangan teknologi. Nah, terus omong-omong masih tentang berita juga Pak. Pemerintah ini kan sering salah satu jagoannya ini kan kebijakan hilirisasi nikel, ya kan? Nah itu dampaknya buat SMGA apakah memang sebagus yang diberitakan di media-media? Ya, hilirisasi itu memungkinkan kita semua, bukan hanya SMGA sebenarnya. Kami hanya salah satu dari pelaku industri nikel dan mineral di Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa yang terjadi adalah kita keruk nikel kita untuk diproduksi di luar. Kita tidak menikmati perkembangan teknologi-teknologi yang terjadi di dunia ini. Kita hanya jadi sumber untuk supply raw material. Kalau menurut saya itu sudah bukan zamannya lagi. Ya kita semua sepakat bahwa
negara kita sudah cukuplah dieksploitasi gitu lah. Lebih baik kita juga akan menjadi bagian dari development new technology tadi itu yang ingin saya sampaikan. Of course ini bermanfaat jauh dibandingkan hanya menjual nickel ore saja. Bisa dibayangkan nickel ore. You never know, Pak. At one point kita merenungi nasib bahwa ternyata yang higher grade ore-nya itu sudah kita ekspor semuanya. And we don't know what to do. Padahal seharusnya kita masih bisa mengembangkan hal-hal baru dengan lower grade. Kalau kita nggak terlibat di sini ya lupakan. Cuman bisa pelunguh-pelunguh. Iya. Nah, selain nikel itu kan juga ada batu bara ya Pak SMK. Yes. Nah, terkait tentang batu bara, ini kan kebijakan di banyak negara di dunia ini ya Pak ya, itu sudah semakin green energy, EBT, akan PLTU yang bahan bakarnya batu bara ini mulai digantikan oleh yang misal PLTS yang surya atau yang mungkin air, mungkin juga ada yang nuklir. Nah ini menurut Bapak future masa depannya batu bara ini gimana? Ya gini, dalam negeri itu kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa seluruh dunia sedang mengurangi efek emisi dari batu bara. Termasuk di Indonesia yang PLN pun sekarang juga mulai mengurangi komponen batu baranya. Jadi mereka melakukan bauran bahan bakar antara biomasa dan batu bara. Banyak beberapa PLTU, PLN itu sudah melakukan bauran itu 20-30% konten itu bukan berasal dari batu bara tapi bauran dari biomasa. Biomasa itu apa? Sumber bahan bakar yang terbuat dari nature, dari bahan nature, biomass, jadi bahan bakar dari nature, seperti misalkan wood chips, wood pellet, sawdust, ataupun cangkang sawit. Ya. Itu sekarang sudah terjadi. Dan di grup kami itu mulai bulan Desember ini kita akan supply PLN di Tenayan untuk cangkang. Dan kami sudah grup sudah berinvestasi di wood pellet plant baik yang besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan kapasitas produksi 10.000 ton per bulan untuk dua pabrik, jadi 20.000 ton per bulan, dan maupun yang small size. Ya, jadi kita terus mencoba untuk berpartisipasi dalam supply energi di Indonesia. Jadi kami tidak khawatir bahwa batu bara ini akan one day akan disappear. Kita sudah mempersiapkan hal itu juga. Udah ngelihat ke depan juga lah ya Pak ya, karena nggak bisa dipungkiri. Iya. Memang porsi batu bara kan berkurang terus ya Pak ya. Selain batu bara dan nikel, ini ada satu lagi ya Pak ya, batu gamping, limestone. Ya. Itu apa Pak? Kalau batu bara, nikel mungkin teman-teman udah ngerti lah yang dipakai buat apa. Tapi kan batu gamping ini kira-kira dipakai buat apa Pak? Batu gamping itu dipakai untuk campuran di industri smelter. Campuran untuk industri smelter nikel, sorry. Oh, smelter nikel. Ya. Jadi gamping itu dipakai untuk mengurangi impurities yang ada di nikel. Jadi itu kurang lebih kebutuhannya 30% dari nikel. Jadi bukan sepele, ini bukan barang ecek-ecek ini. Kalau nikel aja segitu hype-nya, ya. Batu gamping ini nggak bisa diremehkan. Ya, katakan kebutuhan nikel Indonesia 1 juta ton, 300.000 batu gamping. Lumayan. Ya, lumayan. Dan ini nanti SMGA ada melalui anak perusahaannya, Pak. Yes. Melalui anak perusahaannya ini yang punya tambang atau trading company juga itu Pak? No, kita punya tambang yang letaknya di heart of smelter industry di Indonesia di Sulawesi Tengah di daerah Wali. Ya, karena smelter itu sebenarnya ngumpul di sana karena awalnya Chingsan yang mendirikan kawasan industri smelter di sana berkembang sangat pesat dan akhirnya banyak orang yang ikut ke sana. Nah, mereka beli limestone itu dari mana-mana, dari beberapa tempat pakai pengapalan. Kebetulan kami ada sedikit lahan yang ada kandungan limestone-nya, ada kandungan gampingnya yang juga dibutuhkan. Nah, rencananya
2024 kita mulai supply ke mereka. Kita bangun dari kosongan nih, dari tanah kosong, dari Gunung Gamping, terus Jadi harusnya malah yang nggak usah beli jauh-jauh, di Iya. dekat aja ini. betul. Dan ini SMGA punya. Iya, SMGA punya ini. Kebetulan SMGA punya. Kebetulan SMGA punya. Iya, iya. Nah, terus saya juga baca dari prospektusnya nih Pak. Ini ada istilahnya support funding. Ini salah satu keunggulan dari SMGA ya Pak ya. Ini boleh dijelaskan nggak Pak, support funding ini apa? Oke, jadi industri tambang itu tidak lepas dari value chains yang terdiri dari 4 atau 5 komponen lah. Kita sebut kalau nikel atau mineral ini biasanya satu smelter sebagai end usernya dari produk penambangannya. Sebelahnya kemudian apa? Siapa? Trader. Sebelahnya siapa? Kontraktor. Sebelahnya siapa? Pemilik tambang. Iya. Terakhir apa? Broker. Oh, Ya. Oke, kita lupakan yang terakhir ya, karena sekalipun broker selalu ada di mana aja. Ya. Nah, smelter ini sebagai end user atau end buyer, mereka membutuhkan guarantee supply. Sedangkan pemilik IUP, izin usaha penambangan, itu seringkali mereka kesulitan untuk memproduksi di tambang mereka sendiri karena satu dan lain hal. Kontraktor, dia juga kadang-kadang dia membutuhkan, bisa dibayangkan, kontraktor ini membutuhkan modal kerja yang tidak sedikit. Mereka harus misalkan butuh satu area 25 hektar, itu kita butuh sekitar 3 atau 4 ekskavator, 3 ekskavator dan beberapa dozer untuk pekerjaan ini, dan itu berapa investasinya? Tidak sedikit. Satu ekskavator itu kurang lebih sekitar 5-6 M misalkan kalau yang. Nah, hal-hal seperti ini yang kita bisa sinergikan. Oke, kami memang tidak memiliki kelebihan dalam sumber daya alam. Artinya kita tidak memiliki IUP untuk nikel. Tapi kami bisa mengusahakan pendanaan agar IUP nikel ini bekerja sama dengan kontraktor bisa menghasilkan produk yang langsung dibeli oleh smelter, sehingga value chain ini tertutup, artinya bisa close loop, ada seamless transactions antara pemilik tambang sampai ke smelter. Masing-masing pihak akan merasakan manfaatnya, dalam arti smelter mendapat continuous supply dari tambang, pemilik tambang dan kontraktor dia mendapatkan pendanaan sehingga mereka bisa berproduksi. Kami mendapatkan barang dengan relatif harga yang cukup rendah, atau kita mendapatkan margin yang cukup besar karena tidak melalui perantara lagi kan. Oh iya, langsung. Jadi kita langsung berinteraksi dengan pemilik tambang dan kontraktor. Sedangkan ke smelter kita juga langsung deal dengan smelter. Ya, kalau ditanya lagi bagaimana itu bisa kita lakukan, ini kami masuk di industri mineral ini bukan baru. Jadi artinya kami sudah membangun pengalaman di industri batubara yang kurang lebih sama. Iya. Kurang lebih sama, hanya bedanya kalau batubara kemudian dia ekspor kan, end usernya di luar negeri. Tapi mekanisme kerjasama dengan pemilik tambang dan kontrak sama aja. Nggak beda jauh. Jadi hanya beda lokasi, hanya beda kontraktornya. That's it. Jadi kita sudah mencoba mengaplikasikan konsep yang di batubara di industri. Dan itu baru SMGA ya Pak ya? Ya, kita mengamati bahwa di industri nikel ini pelaku utamanya adalah misalkan yang punya smelter yang sudah IPO, misalkan Harita, of course. Yang kedua kontraktor, saya lupa namanya, ada 1 atau 2 yang sudah IPO. Pemilik tambang ada beberapa, misalkan Ivis Deco, Central Omega Resources, dan seterusnya. Nah, trader ini belum ada. Jadi mungkin saya boleh bilang bahwa SMGA will be the first trading company in minerals that gets listed this year. This year ya.
Early next year. Ya. Kedepannya pasti ada ngikut. Kita ada yang ngikut Ya. ya. Nah ini kita udah bicara apa sih advantage-nya SMGA ini, termasuk competitive advantage-nya tadi itu ya, dari support funding tadi itu. Sekarang nggak mungkin ada advantage tanpa ada risiko dong, Pak. Ya. Kalau risiko bisnisnya dalam bisnisnya SMGA ini apa aja, Pak? Yang terutama ya pasti ini industri pertambangan ini tidak lepas dari yang namanya perizinan. Nah itu adalah risiko yang paling besar. Di samping fluktuasi harga komoditas yang juga di luar kontrol kami kan. Harga komoditas itu ditentukan misalkan untuk nikel untuk Indonesia itu kita ngikutin kiblatnya itu di London Metal Exchange. London Metal Exchange bisa suatu saat harganya 25.000, bisa suatu saat harganya 125.000 ya. Pada saat perang Ukraine terjadi itu harga melonjak dari 40.000, 60.000 sampai 100.000. Nah, apa ya itu kita nikmati. Sekarang udah balik lagi ke 25.000 lagi gitu. Ya 27.000, 30.000 ya. Ya kita ikutin. Ya, yang paling penting di sini adalah bahwa kita harus mampu menjaga biaya cost of goods sold itu di level yang efektif sehingga tidak ada pemborosan sehingga mengurangi margin di kondisi-kondisi pada saat harga komoditas menjadi rendah. Nah itu saja yang bisa kita lakukan kalau di industri tambang. Yang kedua ya, atau mungkin yang pertama adalah perizinan. Tahun 2022 itu adalah, saya boleh bilang itu adalah turmoil time di mana perizinan itu delayed semuanya sampai bulan Mei, ada yang Juni, dari yang normalnya paling lambat bulan Februari sudah pada keluar. Bahkan kita punya bencana yang cukup besar adalah dirjennya pun masuk KPK. Jadi bisa bayang kalau dulu itu ya kita boleh katakan bahwa oke, Februari RKAP keluar, kita bisa produksi, kita bisa jualan, izin nggak keluar, terus mau apa? What can you do? Kalau dikasih izin ya, Kalau izin apa? Iya. Nah, jadi ya paling kita antisipasinya ya kita masuk ke bisnis biomasa dan lain-lain. Kalau biomasa nggak perlu izin ya, Pak ya? Saya izin. Dan kalau nggak salah, saya dapat info karena izin ini udah nggak 1 tahun sekali ya, Pak? Oh iya betul, ya, tepat sekali ya. Jadi mulai 2024 itu izin itu diterbitkan untuk 3 tahun. Sehingga kepastian produksi itu bisa berjalan untuk 3 tahun. Itu sangat menguntungkan bagi industri. Artinya bagi pemilik tambang, bagi kontraktor, trader maupun smelter. Itu semuanya dapat kepastian dalam. Saya bisa bikin forecast nih 3 tahun nih. Iya, nggak harus was-was dulu ya, Pak. Kalau sekarang ini saya bikin forecast, tiba-tiba Februari izin nggak keluar, mau lagi-lagi. Iya. Lagi-lagi yang paling penting izin. Iya. Nah, terakhir nih Pak, yang paling penting ini kan teman-teman mau IPO ini kan artinya investasi ya, berinvestasi ke SMGA. Ini duit saya mau dia pakai apa? Mau diapain duit saya? Rencana penggunaan dananya apa? Ya, rencana penggunaan dana ini karena kami trader, jadi tidak lain tidak bukan hanya untuk mengakuisisi sumber-sumber yang akan membantu penjualan kami. Jadi untuk mendanai trading kami. Jadi kita akan bekerja dengan lebih banyak izin usaha penambangan IUP yang mampu memberikan garansi supply dan quality ke smelter. Kita bekerja sama dengan kontraktor untuk memproduksi lebih banyak raw material untuk kita jual ke smelter dan seterusnya. Jadi kita jamin bahwa investasi yang rekan-rekan lakukan nantinya di SMGA akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan revenues dan profitability perusahaan. Kami harap by end of 2024 itu kita sudah bisa membukukan memberikan kontribusi dividen atau hal-hal lain yang seperti yang diharapkan oleh investor. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini pertanyaan saya udah habis semua. Kalau saya boleh simpulkan berarti SMGA ini satu adalah
kayaknya yang pertama ya Pak, yang Iya. pertama trading company yang listing di bursa, dan tentunya competitive advantage-nya tadi itu adalah super funding. Jadi supaya SMGA sendiri punya supply yang terjamin, sudah selain terjamin juga marginnya bisa lebih besar, SMGA lakukan super funding itu. Dan masalah tentang nanti yang batu bara nanti green energy juga sedang itu masih nanti itu masih panjang umurnya batu bara ini apa. Kita sudah mulai melangkah ke sana bersama holding kami yang tadi saya sampaikan bahwa kita sedang membangun 2 wood pellet plants dan sudah ada 1 wood pellet plants yang akan kita mulai ekspor ke Korea per Januari 2024 yang dari grup. Ya, jadi kami pasti akan mengikuti tren. Yeah. Kami pasti akan mengikuti bagaimana industri ini bergerak. Dalam artian ya, kalaupun untuk market lokal kita udah ada kerjasama dengan PLN, jadi kita bisa kerjasama dengan PLN. Jadi kalau penonton ini follow Instagram kita, itu kita juga beberapa kali sebut diversifikasi manajemen risiko. Nah, SMGA ini juga sudah melakukan diversifikasi risiko. Sudah tahu kalau misal batu bara ini ke depannya nanti bakal dikurangi porsinya. Jadi baru mulai apa ya? Pakai wood pellet tadi itu ya. Nah, itu dulu kesempatan yang kami punya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Interview teman-teman juga jadi tahu. Jadi pengen juga nih ikut IPO-nya. Ya, silakan. Oke. Thank you teman-teman. Jangan lewatkan bincang santai selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kami juga. Dan yang terakhir, kalau mau beli saham, beli obligasi, Victoria Sekuritas saja. Bye.